Di tengah gempita euforia yang melanda kota Bandung, setelah Persib sukses mengunci gelar juara Liga 1 musim 2024-2025, ada sebuah keheningan yang syarat akan makna, sebuah keheningan yang menandakan bahwa pertempuran berikutnya sudah mulai dipersiapkan, karena bagi sebuah klub juara, puncak kesuksesan bukanlah tempat untuk beristirahat, melainkan sebuah pijakan untuk ambisi yang lebih tinggi lagi. Dan dari keheningan strategis itulah, muncul satu nama yang mungkin tidak terduga oleh banyak pihak, sebuah manuver cepat di bursa transfer yang mengisyaratkan arah kebijakan tim untuk musim mendatang. Nama itu adalah Ramon Tan. Jadi, siapakah sebenarnya Ramon Tan? Seorang penyerang yang didatangkan dari klub Kamboja, Visaha FC, yang notabene adalah pencetak gol terbanyak di liga tersebut. Tentu saja, catatan 21 gol dan 5 assist dalam 28 penampilan adalah sebuah statistik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini menunjukkan adanya insting predator yang tajam dan konsistensi di depan gawang. Namun, analisis yang mendalam tidak berhenti pada angka, melainkan pada apa yang direpresentasikan oleh angka tersebut, karena bermain di sebuah liga dan menjadi predator utamanya, menunjukkan sebuah mentalitas dominan, sebuah kemampuan untuk menjadi tumpuan tim, dan sebuah kepercayaan diri yang tinggi. Secara fisik, julukan, Tan, atau Tank, bukanlah sebuah kiasan semata. Dengan postur menjulang sekitar 1,90 meter dan fisik yang kokoh, ia adalah arketipe klasik dari seorang penyerang nomor 9, seorang target man murni, pemain yang dirancang untuk berduel, menahan bola, dan menjadi tembok pemantul di sepertiga akhir pertahanan lawan. Sebuah profil yang sejujurnya, cukup berbeda dengan gaya cair yang diperlihatkan Beckham Putra dan Sadil Ramdhani musim lalu. Untuk benar-benar memahami signifikansi transfer ini, kita tidak bisa hanya melihat pada pemainnya, kita harus menyelami pola pikir sang arsitek di baliknya, Bojan Hodak. Jika kita menarik rekam jejak kepelatihannya, baik saat di Vietnam, Malaysia bersama Kuala Lumpur City FC, maupun saat menukangi PSM Makassar, kita akan menemukan sebuah benang merah yang konsisten, sebuah preferensi terhadap kehadiran penyerang dengan fisik prima. Hodak adalah seorang pragmatis. Ia membangun timnya bukan berdasarkan nama besar atau gaya permainan yang indah semata, melainkan berdasarkan efektivitas untuk memenangkan pertandingan. Bojan Hodak memahami bahwa dalam sepak bola modern, terutama di kompetisi yang ketat, sebuah tim memerlukan variasi taktik. Tim yang hanya mengandalkan satu cara bermain akan mudah terbaca dan diantisipasi, sehingga kedatangan Ramon Tan bukanlah sebuah langkah untuk menggantikan Beckham Putra, melainkan sebuah langkah untuk melengkapi dan memberikan alternatif yang tidak dimiliki Persib sebelumnya. Ini adalah tentang memiliki plan B, sebuah kunci pas untuk membuka pertahanan yang paling rapat sekalipun, sebuah filosofi yang sangat kental dalam DNA kepelatihan Bojan Hodak, yaitu menemukan solusi praktis untuk setiap potensi masalah di lapangan. Lalu bagaimana proyeksi kehadiran Tan di atas lapangan nanti? Skema seperti apa yang bisa kita harapkan dari Persib di musim depan? Skenario pertama, dan yang paling mungkin, adalah ia menjadi fasilitator bagi kedua bintang Persib lainnya. Bayangkan skema ini, bola panjang diarahkan kepada Tan. Dengan keunggulan fisiknya, ia memenangkan duel udara atau menahan bola dari kawalan bek lawan. Sementara itu, Beckham Putra dan Sadil Ramdhani tidak perlu ikut berduel. Mereka justru melakukan pergerakan menusuk ke ruang kosong yang tercipta, menunggu bola pantul matang dari Tan. Ini adalah skema klasik hold up and lay off, yang sangat efektif untuk membongkar pertahanan yang terorganisir. Skenario kedua adalah sebagai solusi kebuntuan. Kita tahu Persib beberapa kali kesulitan saat melawan tim yang menerapkan pertahanan sangat dalam atau parkir bus. Disinilah peran Tan menjadi krusial. Saat serangan dari kaki ke kaki tidak berjalan, Persib bisa mengubah pendekatan dengan lebih banyak memainkan umpan silang dari sisi lapangan. Dengan adanya Tan di dalam kotak penalti, ia menjadi target superior untuk duel-duel udara, mengubah setiap bola lambung menjadi potensi ancaman yang nyata. Dan jangan lupakan satu aspek penting, yaitu situasi bola mati. Kehadiran Tan secara otomatis meningkatkan ancaman Persib dalam skema tendangan sudut dan tendangan bebas. Ia bisa menjadi pemecah kebuntuan dari situasi yang seringkali dianggap remeh ini. Penting untuk diingat, bahwa langkah Persib ini juga dipersiapkan untuk tantangan yang lebih besar, yaitu berlaga di kompetisi AFC Champions League 2. Di level Asia, tim akan menghadapi lawan dengan postur fisik yang seringkali lebih unggul dan gaya bertahan yang lebih disiplin. Kehadiran seorang penyerang dengan profil seperti Tan bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk bisa bersaing. Selain itu, kedalaman skuad adalah kunci, mengarungi 3 kompetisi sekaligus, yaitu Liga 1, Piala Presiden, dan kompetisi Asia.
adalah sebuah maraton yang menguras fisik dan mental. Rotasi pemain menjadi sebuah keharusan, dan dengan adanya Tan, Bojan Hodak memiliki kemewahan untuk merotasi lini depannya, menjaga semua pemain tetap bugar dan kompetitif, sekaligus menciptakan persaingan sehat di dalam tim, yang pada akhirnya akan meningkatkan level permainan semua individu. Jadi, pada akhirnya, kedatangan Ramon Tan ke Persib Bandung adalah sebuah langkah yang sangat diperhitungkan. Ini bukan tentang mendatangkan nama besar yang sensasional, melainkan tentang melengkapi kepingan puzzle taktikal yang hilang. Ini adalah tentang memberikan jawaban sebelum pertanyaan itu muncul di tengah pertandingan yang krusial. Ekspektasi kita kepadanya mungkin tidak seharusnya diukur dari jumlah gol yang ia cetak seorang diri, melainkan dari seberapa besar pengaruhnya dalam membuka peluang bagi pemain lain, dan seberapa efektif ia menjadi solusi saat tim mengalami kebuntuan, karena dalam sistem Bojan Hodak, kontribusi terbesar seorang pemain seringkali tidak selalu terlihat di papan skor. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Ramon Tan akan menjadi kunci sukses Persib untuk mempertahankan gelar dan berbicara banyak di Asia? Atau masih ada keraguan dalam benak Anda? Mari kita lanjutkan diskusi yang mendalam ini di kolom komentar, karena setiap analisis akan memperkaya pemahaman kita bersama. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika kamu ingin mendapatkan informasi transfer Persib terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.